البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan membacakan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-43 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat yang ke-43 ini adalah ayat berkaitan masalah termasuk tahapan-tahapan awal pengharaman khamr. Karena dulunya khamr itu diperbolehkan dulunya. Paham ya? Sebelum dihapus hukum pembolehan tersebut. Apa maksudnya? Awal mulanya na'am barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu awal mulanya. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan juga khamr. Katakanlah bahwasanya pada kedua perkara ini, perjudian dan khamr, itu ada dosanya dan ada manfaatnya bagi manusia. Nah ini yang mereka ambil. Judi menang, manfaat enggak? Manfaat. Minum khamr, semangat kerjanya, akhirnya kerjanya pun selesai, manfaat enggak? Manfaat. Paham ya? Secara zahirnya manfaat, tapi apa? Barakallahu fikum wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu saat itu walaupun boleh, tetap dianjurkan untuk meninggalkan. Tapi boleh, belum haram. Paham maksudnya? Setelah itu ayat yang akan kita baca ini, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian masih mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini ayat ini tahapan kedua. Tahapan pertama yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam khamr dan perjudian itu ada dosanya dan ada manfaatnya. Nah ini yang mereka cari manfaatnya ini. Dulu tapi ya. Tapi disebutkan setelahnya apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu turunlah ayat ini tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian benar-benar mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena orang mabuk itu enggak sadar itu loh. Dia salat misalkan salat mabuk misalkan. Dia seharusnya apa? Membaca, berdoa untuk dirinya, malah mencaci maki dirinya sendiri. Paham ya? Nah, itu ayat yang kedua. Ayat yang penghapusan total, haram secara mutlak, akhirnya para sahabat bejana-bejana yang ada khamr dipecahkan, dialirkan di jalan-jalan Madinah, barakallahu fikum, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, dalam surat apa itu?
Al-Maidah ya. Na'am barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu urut-urutannya. Itu dah ayat terakhir pengharaman secara mutlak sudah. Paham ya? Bermanfaat enggak bermanfaat haram. Mau salat ataupun enggak salat haram. Paham ya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah atau yang semisalnya, menyembah berhala, rijsun, itu adalah amalan kotor. Nah, perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Syahidnya ini. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah, hindarilah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Fastanibuhu fil amr wal asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu wajib untuk ditunaikan. Jadi wajib ditinggalkan, wajib dijauhi. Paham maksudnya? Urut-urutannya di sebelum ayat yang kita baca ini dulunya, nah barakallahu fikum tahapan-tahapannya tadi itu. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Setelah itu baru ayat yang sekarang kita baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian penutupan yang sudah dikatakan haram secara mutlak ketika salat maupun tidak salat, ada manfaatnya maupun tidak, ayat dalam surat apa? Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Naam. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiris sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula kalian mendekati salat dalam keadaan junub. Junub ada dua bentuk, perhatikan baik-baik biar gagal paham ya. Junub ada dua bentuk. Junub sebabnya karena berhubungan suami istri, junub sebabnya karena apa? Mimpi basah. Paham ya? Dua ini karena junub, janabah. Itu wajib mandi janabah. Nah, barakallahu fikum. Mandi janabahnya bagaimana mandinya? Mandinya boleh seperti mandi biasa, digebyur semuanya, niatnya yang bedakan. Paham ya? Atau dengan cara yang sunnah sebutkan dalam hadis yang sahih, nah dengan tata cara yang sebutkan dalam hadis tersebut itu mandi yang sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, dengan cara ada yang 3 kali, ada yang semisalnya. Intinya apa? Kalaupun antum mandi biasa tapi digebyur semuanya tersirami, paham ya? Niatnya terbedakan, itu sudah sah, yujzi. Paham maksudnya ya? Naam. Jadi kalau dalam keadaan junub jangan mendekati salat. Naam. Kemudian apa? Illa abidis sabilin. Kecuali kalau orang hanya apa? Hanya ingin melewati dari pintu ke pintu, maksudnya masjid. Dari pintu ke pintu maksudnya nyebrang saja. Adapun berdiam diri di situ dalam keadaan junub, itu barakallahu fikum posisinya ada larangan. Tapi pendapat yang rajih barakallahu fikum, ini semuanya berkaitan masalah apa? Masalah larangan-larangan seperti ini tidak sampai tingkatan haram. Maksudnya apa? Ada dalil lain dalam hadis diperbolehkannya apa? Barakallahu fikum, bahkan apa? Pembantu Rasulullah di antaranya yang bersihkan masjid itu tidak menutup kemungkinan apa? Terkadang juga junub, terkadang haid juga, karena ada wanita yang pembersih masjid itu ya. Barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya kalau sekedar menyeberangi dari pintu ke pintu, itu pada asalnya tidak masalah. Abiris sabilin. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Paham belum? Sampai kalian mandi. Karena pendapat yang rajih, orang yang haid, orang yang lagi nifas, junub, itu diperbolehkan baca Al-Qur'an dan diperbolehkan masuk masjid, membersihkan masjid, enggak masalah. Dalil yang sangat kuat adalah kisah seorang wanita yang saat itu sebagai apa? Pembersih masjid di zaman Rasulullah. Nah, tinggalnya di situ.
Tidak menutup kemungkinan namanya perempuan itu kan ada haid, ada juga junub, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Na'am. Kemudian para ulama menguatkan bahwasanya, nah, kenapa kok perempuan yang haid, junub atau yang semisalnya kok diperbolehkan baca Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an? Karena mereka punya hafalan. Kalau misalkan ditinggal selama nifas 40 hari atau selama haid 1 pekan misalkan, terkadang hilang maklumatnya, hilang hafalannya, sehingga pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya, bahwasanya hadis yang jadikan patokan jumhur, perempuan yang haid atau junub tidak boleh megang Al-Qur'an atau tidak boleh megang mushaf atau baca Al-Qur'an, hadisnya dhaif, lemah hadisnya. Paham belum? Jadi kesimpulannya boleh ya? Kesimpulannya boleh, tidak masalah. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau lagi safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang kepada kalian hadas akbar atau hadas asghar. Nah, barakallahu fikum, intinya berhadas. Paham ya? Mau hadas akbar atau asghar membatalkan wudu kan? Membatalkan wudu. Naam. Aw lamastumun nisa, ini penting. Karena orang-orang, nah barakallahu fikum, awam yang jauh dari ilmu menerjemahkannya sesuai dengan lafadznya. Atau kalian menyentuh para wanita. Jadi menyentuh para perempuan, para wanita itu batal wudunya. Kalau orang awam, coba lo enggak percaya. Orang awam wudu kepegang batal wudunya. Paham ya? Nah, biasanya seperti itu. Tapi yang rajih lamastum nanti dengan penafsirannya dan juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala, lamastum ay jama'tum. Yang batalkan wudu itu berhubungan badan. Apa maksudnya? Bukan bersentuhan. Antum wudu bersentuhan dengan perempuan apa? Nah, mahramnya pun, yang bukan mahramnya pun enggak batal wudunya. Apa maksudnya? Nah, tapi kalau bukan mahramnya kan enggak mungkin. Kita menjaga jarak, tapi kalaupun mahramnya enggak batal wudunya. Tapi kalau orang-orang awam jauh dari ilmu, kalau antum mungkin di lingkungan masjid atau lingkungan pondok mungkin jarang menyaksikannya, tapi kalau antum menyaksikan, bagaimana mereka coba? Wudu kesentuh sedikit batal wudunya nih. Paham ya? Atau antum masih posisi antum belanja, orangnya ibu-ibunya tadi itu lagi habis wudu dia. Kemudian ketika ngasih uang kesentuh tangannya, oh batal wudunya. Kita katakan enggak batal wudunya. Paham ya? Itu kan ayatnya lamastum. Lamastum itu bersentuhan. Memang artinya secara bahasa lamastum itu bersentuhan. Lamasa. Kalau antum cek di kamus gitu artinya. Cuman maknanya lamasa di sini jamaah. Mohon insyaallah. Jadi yang batalkan wudu bukan bersentuhan tapi berhubungan badan. Nah, kita lihat. Falam tajidu ma'an, kalau kalian enggak jumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, yang bersih. Paham ya? Ingat, debu yang suci yang bersih ini enggak sembarangan. Antum kalau misalkan tayamum harus memilih tanah debu yang suci, yang bersih. Jangan antum, nah barakallahu fikum, tahu genteng enggak? Genteng antum pecahkan, kemudian setelah itu hancur, antum tayamum dengan itu. Paham ya? Nanti di sini akhirnya apa? Seperti orang bedaan itu nanti. Paham ya? Allah musta'an. Nanti ya namanya debu, banyak kan debu tanah yang suci banyak. Nah barakallahu fikum. Kalau musim hujan bagaimana? Kalau musim hujan ngapain nyari debu? Air banyak. Kalau enggak mampu menggunakan air, baru tayamum dengan nyari yang tempat-tempat yang kering. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, mohon insyaallah. Terus sekarang pertanyaannya, tayamum pengganti wudu itu sama enggak tayamum dengan pengganti mandi janabah? Karena orang sempat terpikir seperti itu. Kalau enggak mampu mandi junub bagaimana Ustaz ini? Padahal posisi dingin sekali, kita enggak mampu. Badan sakit ini. Kemudian mimpi basah, junub. Lah kalau enggak mampu bagaimana? Tayamum. Nah, tayamumnya bagaimana tayamumnya? Apakah dia perlu gulung-gulung ke tanah itu? Paham ya? Jadi ada tanah, kira-kira tanah kering itu antum gulung-gulung gitu, muter-muter 5 kali atau 3 kali itu, atau bagaimana? Caranya sama, niatnya yang berbeda. Itu penting itu ya. Caranya sama, tayamum pengganti wudu, cuman niatnya yang berbeda. Antum niatkan saja, enggak perlu antum lafadzkan aku meniatkan untuk tayamum, untuk junub, enggak perlu. Niat itu tempat di mana? Di hati. Paham belum? Caranya sama ya. Ini terkadang mungkin terpikir, sama enggak cara tayamum untuk pengganti wudu dengan tayamum pengganti mandi janabah? Sama caranya. Bagaimana caranya? Karena saat itu ada salah satu sahabat di zaman Rasulullah, dia sempat barakallahu fikum menggulung-gulungkan badannya ke tanah. Nah, Rasulullah mengatakan innama yakfika an tadriba bi yadaika hakadha.
Kata Rasulullah, cukup sebenarnya bagimu untuk apa? Memukulkan kedua tanganmu seperti ini, pukulkan ke tanah yang kering. Kemudian setelah itu antum angkat. Diangkat, kalau terlalu tebal debunya digini-ginikan atau ditiupkan. Paham? Setelah itu nanti, barakallahu fikum, kalau dengan ayat yang disebutkan di sini, barakallahu fikum, wajah baru tangan. Paham ya? Disebutkan dalam riwayat hadis itu tangan, wajah, enggak masalah dua-duanya. Apa maksudnya ya? Tangan pun enggak perlu gini-gini antum, cukup ini aja. Telapak tangan ini. Gini. Paham ya? Gininya perlu enggak gini? Itu. Perlu enggak? Hah? Perlu enggak? Enggak perlu, cuma wajahnya aja. Enggak perlu antum gini. Paham ya? Itu untuk lain lagi. Tayamum simpel aslinya. Yang jelas dipahami baik-baik aja, jangan sampai gagal paham, nanti enggak bingung ya. Tayamum itu disyariatkan pada dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah musim hujan, tapi enggak mampu menggunakan air misalkan. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat, famsahu biwujuhikum wa aydikum, ini caranya. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Caranya tadi itu caranya ya. Barakallahu fikum, debunya debu yang suci, jangan sembarang debu. Barakallahu fikum. Naam. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Taala zat yang Maha memaafkan dan juga zat yang Maha mengampuni. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'i. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maksudnya beriman kepada Allah dan rasulnya dan beramal dengan syariatnya, la taqrabus sholata wa la taqumu ilaiha halas sukri. Artinya apa? Jangan kalian mendekati salat dan jangan menegakkan salat. Dekatinya jangan, negakkan salat pun jangan dalam keadaan mabuk. Hatta tumayyizu wa ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian bisa membedakan dan mengetahui apa yang kalian ucapkan. Waqad kana hadza qabla tahrim al-qati' lil khamri fi kulli halin. Penting ini. Sungguh ini dulu sebelum pengharaman secara apa? Secara total mengenai apa? Mengenai semua keadaan. Paham belum? Jadi sebelum pengharaman secara total, dulunya masih menggunakan ini. Jadi larangannya itu kalau mendekati salat dilarang mabuk. Tapi kalau selain ketika sholat mabuk silahkan, itu dulu. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena kalau posisi dia sholat dalam keadaan mabuk, itu dia enggak mengetahui apa yang dia ucapkan. Dia inginnya muji malah mencaci maki dirinya sendiri. Paham maksudnya? Kita lihat di sini. Wala taqrabus sholata inna sabakumul hadath akbar. Dan jangan kalian mendekati sholat apabila menimpa kalian hadath akbar. Hadath akbar seperti junub tadi itu. Wala taqrabu kadzalika mawadhi'aha, dan juga jangan mendekati tempat-tempatnya, wayal masajid, masjid-masjidnya. Illa man kana minkum mujtazan min babin ila bab, kecuali salah seorang di antara kalian yang hanya menyeberang dari pintu ke pintu. Hatta tatatahharu bil ightisal, sampai kalian bersuci dengan mandi. Paham ya? Bersuci dengan mandi. Wa in kuntum fi hali maradin la taqdiruna ma'ahu 'ala istiqmalil ma'. Kalau kalian itu dalam keadaan sakit, tidak mampu menggunakan air, au halas safar, atau dalam keadaan safar, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau barakallahu fikum, salah seorang di antara kalian datang setelah apa? BAB, buang air besar, maksudnya dalam keadaan berhadas. Au jama'tumun nisa, ini penting ini. Au jama'tum nisa lamastum jama'tum. Jangan sampai gagal paham ya. Nanti kalau antum berdakwah di lingkungan orang awam, nanti katanya kalau orang wudu bersentuhan tuh batal wudunya, Ustaz. Lah mana ada dalilnya enggak? Ada dalilnya katanya dalam surat An-Nisa. Kita katakan itu tafsirannya jama'tum, bukan lamastum, itu artinya bersentuhan. Memang arti secara bahasa bersentuhan, cuman tafsirannya apa? Jama'tum, berhubungan badan. Ini au jama'tumun nisa, atau kalian berhubungan badan dengan wanita, falam tajidu ma'an lit-taharah faksidu turaban tahiran.
kemudian kalian enggak menjumpai air untuk bersuci, maka menujulah kepada tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, minhu itu menunjukkan bahwasanya apa? Enggak semuanya tangan gini, enggak, hanya ini aja, telapak tangan atas bawah ini. Pergelangan ini ya. Nah, barakallahu fikum itu. Nah, sini ya cuman ini aja. Ayo. Jenggotnya bagaimana jenggotnya? Perlu selah-selahnya Abdul Ghafur. Dengan debu tadi itu. Enggak perlu. Telinga? Enggak perlu tuh kalinya. Sudah, selesai. Paham ya? Nah, sekali atau 3 kali? Ini sini 3 kali atau sekali tak? Sekali saja. Nah, itu penting tayamum ya. Nah, kita lihat di sini. Inna Allah Ta'ala kana katsiral afwi yatajawaz an sayyiatikum wa yasturuha 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang banyak ampunannya dan mengampuni dosa-dosa kalian, dosa kecil atau yang semisalnya, dan juga menutupi kalian apa? Dosa-dosa tersebut. Allah Ta'ala tutupin, Allah Ta'ala barakallahu fikum maafkan. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil." Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bagian dari kitab, orang-orang Yahud dan Nasara ahlul kitab, yashtaruna ad-dalalata, mereka justru membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, petunjuk dijual. Nah, wa yuriduna an tadillus sabil, mereka menginginkan kalian tuh agar tersesat dari jalan yang lurus. Allah musta'an. Padahal jalan yang lurus itu jalan yang wajib kita ikutin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Ta'ala. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Paham ya? Dan jangan kalian ngikutin jalan-jalan yang bercabang kanan kiri itu. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, penjelasannya bahwasanya apa? Masing-masing jalan yang bercabang dari itu ada setan yang mengajak. Paham ya? Nah, yang akhirnya apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Membikin kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi itu. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu jalan yang lurus. Na'am barakallahu fikum. Ini ahlu kitab seperti itu. Membeli kesesatan, menjual petunjuk demi menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Allah musta'an. Dan Allah Ta'ala sudah memperingatkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ahlul kitab, apa itu? Ya ahlul kitab 5, apa itu ayatnya? Ihsan. Ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa wal batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Itu ayatnya ya. Gitu. Ayatnya gitu. Ayatnya gitu. Abdul Aziz, ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ayo na'am. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Kemudian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian tahu, sudah tahu al-haq disembunyikan. Al-haq di hadapannya dibikin talbis, samar. Yang hak nampak batil, yang batil nampak al-haq. Hati-hati barakallahu fikum. Sunnatul Yahud. Nah, itu adalah metode prinsipnya orang-orang Yahud. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, alam ta'lam ayyuhar rasul, bukankah engkau mengetahui wahai Rasul, amral yahud, yaitu perkaranya orang Yahud, alladzina u'tu haddan minal ilm, yang mereka diberikan bagian dari ilmu. Bayangkan, orang Yahudi orang berilmu, ilmu punya tapi tidak mengamalkan. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu orang-orang Yahud Allah Ta'ala apa? Murkai. Orang-orang Nasara Allah Ta'ala sesatkan. Ya enggak? Karena apa? Karena orang Yahud alimu wa lam ya'malu. Orang-orang Nasara amilu bila ilmin. Paham ya? Orang-orang Yahud punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu ketika ada orang yang nanya, aku sudah membunuh 99 jiwa, tanya kepada orang ahlu ibadah. Ahlu ibadah itu ibadahnya kuat tapi ilmu enggak punya. Dia bilang enggak ada pintu taubat katanya. Dia nanya ada taubat enggak? Ada pintu taubat enggak? Masih terbuka enggak untuk taubat? Enggak ada katanya. Dibunuh sekalian orangnya. Kenapa?
Karena orang kalau cuma mengandalkan ibadah tanpa ilmu, orang yang enggak berilmu itu enggak bisa menyelamatkan diri sendiri, enggak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya diri sendiri mati atau enggak situ? Meninggal dunia, dibunuh sekalian. Jumlahnya berapa? 100 jiwa dia bunuh. Tanyalah kepada ahlul ilm setelah itu. Tanya, aku sudah membunuh 100 jiwa. Maaf, apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Apa kata ahlul ilm tadi? Nah, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang-halangi antara kamu dan taubat? Enggak ada. Tobatlah. Oh, ya maksudnya masih ada pintu taubat. Jadi pintu taubat itu barakallahu fikum terbuka lebar-lebar. Nah, barakallahu fikum sampai matahari terbit dari arah barat. Apa maksudnya? Nah, syahidnya di situ barakallahu fikum ahlul kitab al-yahud wan nasara, mereka seperti itu keadaannya. Kita lihat, alam ta'lam ayyuhar rasul amrul yahud alladzina utu haddan lil ilmi mimma ja'ahum minat taurat. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul perkara orang Yahud yang mereka telah diberikan bagian dari ilmu dari apa yang telah datang kepada mereka Taurat. Siapa? Kepada Nabi siapa Taurat? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Daud apa? Zabur. Injil? Isa alaihissalam. Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi barakallahu fikum sudah jelas seperti ini. Yastabdiluna ad-dalalata bil huda. Mereka justru menukar petunjuk dengan kesesatan. Paham ya? Jadi petunjuk dibuang, diambil kesesatannya. Ini termasuk perkara yang sangat jelek ini. Qubhan liman namadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Orang-orang Mu'tazilah kalau tanya gitu, siapa ini dalilnya? Akhtal berkata katanya. Tahu akhtal enggak? Akhtal itu penyair handal dia. Cuman pemikirannya pemikiran sesat. Namanya. Nah, kalau ditanya apa dalilnya? Qala al-akhtalu. Akhtal berkata. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi qubhan liman nabatal Qur'an wa ra'ahu. Alangkah jeleknya bagi orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Wa idza stadalla, kalau berdalilkan ditanya dalilnya mana? Qala al-akhtalu. Yaqulu qala al-akhtalu. Akhtal berkata. Paham ya? Ditanya mana? Katanya istawa maknanya istaula katanya. Kata siapa? Kata akhtal. Qad istawa Bishr 'ala al-Iraqi min ghairi damin wala sayfin aw min ghairi sayfin wala damin muhraqi katanya. Sungguh Bishr telah berkuasa di Irak tanpa adanya pedang dan juga darah yang mengalir katanya. Nah, dalilnya akhtal. Akhtal al-Nasrani dipakai dalil di mana? Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya apa? Nah, barakallahu fikum, tidak kembali kepada hujjah yang sahihah. Wa yatrukuna ma ladaihi minal hujjat wal barahin. Justru mereka meninggalkan argumen-argumen, bukti-bukti yang ada pada sisi mereka. Bayangkan itu, na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika orang Yahud dan Nasara ahlul kitab, mereka mengatakan surga milik siapa? Milik mereka. Allah Taala tantang dengan penyebutan yang sangat simpel, padat, mengena, menyentuh. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, itu lafadznya ya, la yadkhulul jannata man kana hudan aw nasara. Nah, apa kata Allah Taala? Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, mereka berkata tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara. Jadi Yahud dan Nasara itu merasa mereka itu penduduk surga itu ya. Sampai mengatakan enggak ada masuk surga kecuali Yahud dan Nasara. Apa kata Allah Taala? Tilka amaniyuhum, itu sekedar angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini hujjah yang sangat pendek, simpel, padat. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian, dalil kalian, bukti kalian kalau kalian itu jujur gitu loh. Paham ya? Misalkan ada orang bilang yayasan boleh untuk payung dakwah, qul hatu burhanakum. Televisi enggak masalah untuk berdakwah biar tersebar kemana mana, qul hatu burhanakum. Paham ya? Tunjukkan burhan kalian. Nah, seperti itu. Jadi dalil itu harus ada. Karena dalil sebagai patokan. Man kharafa dalil dalla an sawa'is sabil. Orang yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ad-dalatu 'ala sidqi risalatir rasul. Mereka justru meninggalkan apa? Hujjah-hujjah, argumen-argumen, bukti-bukti ad-dalatu yang menunjukkan 'ala sidqi risalatir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang jujurnya kerisalahan atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yatamannawna lakum ayyuhal mu'minun al-muhtadun. Mereka berangan-angan
Berharap kepada kalian wahai orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk, antan harifu 'anit thariqil mustaqim. Berangan-angan, bertujuan agar kalian tuh menyeleweng dari jalan yang lurus ini. Tujuan mereka, litakunu dhalina mislahum, agar kalian menjadi orang yang sesat semisal mereka. Ini tujuan mereka. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara itu enggak pernah ridho sama kalian, enggak pernah senang sampai kalian mengikuti agama mereka, baru senang. Paham ya? Jadi bagaimanapun caranya mereka menggunakan terkadang apa? Ilmu-ilmu teknologi yang canggih atau semisalnya untuk merusak apa? Kaum muslimin. Allahumma musta'an. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.